selamat datang di channel MGB. Di video kali ini saya akan membahas salah satu tanaman yang high requested juga. Setiap saya video ataupun ngepost di Instagram gitu tentang tanaman ini, banyak banget yang nanya. Apalagi kalau bukan tanaman basil. Nah teman-teman, basil itu adalah keluarga Lamiaceae, sama seperti keluarga mint. Nah, basil itu mempunyai berbagai macam jenisnya. Ada banyak banget ya teman-teman. Genusnya itu adalah genus Ocimum. Nama ilmiah dari basil adalah Ocimum basilicum. Nanti kita akan membahas satu persatu, tapi sebelumnya kita akan mengenal lebih dekat tentang tanaman basil. Nah, tanaman basil ini adalah salah satu tanaman herbs paling populer di seluruh dunia. Maka nggak heran kalau dia dijuluki sebagai Queen of Herbs. Nah, basil itu aromanya macem-macem ya teman-teman, tergantung dari essential oil yang dihasilkan oleh si basil ini. Jadi berbeda jenis gitu, berbeda pula kandungan dari essential oilnya. Nah, itu mempengaruhi dari rasanya basil itu. Di dalam essential oil basil itu tinggi akan anti-cancer, antioksidan, antimikrobial, antibakterial, anti-inflammatory, dan juga anti-hipertensif. Jadi, mengkonsumsi basil itu banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Basil dimanfaatkan baik daun maupun bunganya ya. Jadi, bunga basil yang berwarna putih itu, ada juga yang berwarna ungu, itu edible, bisa dimakan. Rasanya lebih soft daripada rasa daunnya. Nah, untuk kuliner sendiri, basil itu bukanlah suatu tanaman yang asing khususnya di luar negeri ya. Meskipun di Indonesia basil itu kurang banyak dikenal, kalau di luar negeri, di western food itu basil adalah salah satu yang wajib banget ada. Salah satunya yang paling terkenal adalah ada pesto. Saus pesto seperti ini, warnanya hijau begini. Ini terbuat dari basil, kacang. Biasanya dia memakai kacang dari pinus, pine nut, olive oil, dan garlic. Dan saus pesto ini biasanya digunakan untuk macam-macam. Bisa untuk spaghetti dan untuk pasta-pastaan. Bahkan pernah saya pergi ke suatu mall yang ada di Depok. Menunya adalah nasi goreng pesto. Enak sekali teman-teman, wajib dicoba kalau di rumah punya tanaman basil ya. Selain itu bisa juga basil digunakan untuk salad, bisa juga digunakan untuk pizza. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar pizza margherita yang warnanya seperti bendera Italia, karena Ratu Margherita adalah Ratu Italia, ada hijaunya dari basil, ada merah, dan juga ada putih dari keju. Itu adalah salah satu olahan basil yang terkenal. Basil itu enak dikonsumsi dalam keadaan segar ya teman-teman. Dia tidak seperti herbs lain yang kalau dikeringkan dia akan tambah aromatik ya, seperti rosemary, seperti oregano atau thyme yang dia dimanfaatkan kering itu dia akan aromatik. Tapi kalau basil dia lebih baik dimanfaatkan ketika masih segar. Jadi aromanya, rasanya itu tidak berubah tuh. Selanjutnya mari kita membicarakan tentang bagaimana cara merawat basil ya. Nah, basil itu tanaman yang cocoknya hidup di temperatur yang hangat ya. Jadi dia itu kalau di luar negeri seperti saya di Melbourne ini sekarang, dia ketika musim dingin dia itu berhenti tumbuh, daunnya nggak nambah-nambah gitu-gitu aja. Tidak seperti di Indonesia yang di sepanjang tahun pun dia tetap bisa tumbuh dengan baik ya. Basil itu adalah tanaman annual atau tanaman semusim, di mana dia menyelesaikan siklus hidupnya mulai dari benih, lalu berubah jadi bibit, jadi tanaman remaja, tanaman dewasa, mengeluarkan bunganya. Setelah itu dia produksinya menurun, bunga dan daunnya lama-lama dia akan mati. Menyelesaikan siklus hidupnya itu kurang dari 1 tahun. Basil menyukai media tanam yang gembur, sama seperti mint ya. Media tanamnya gembur dan subur, kaya akan unsur hara, kaya akan humus, dan juga kaya akan nutrisi. Nah, jangan lupa media tanamnya itu juga harus poros atau media tanam yang renggang, well drained, artinya dia drainasenya baik ya. Jadi media tanamnya itu tidak terlalu mengikat air, mungkin kayak yang padat begitu dia kurang suka. Nah, dia menyukai media tanam yang airnya itu bisa mengalir gitu. Nah, dia menyukai posisi
yang terkena sinar matahari minimal 4 jam per hari. 4 jam per hari atau lebih itu juga bagus gitu ya. Kalau kurang dari 4 jam per hari, tanaman basil itu akan lagi, kurus, tinggi, langsing. Cuman tinggi aja tapi daunnya nggak rimbun. Dia menyukai tanah yang lembab, tidak menyukai yang kering ya teman-teman. Jadi pastikan jangan telat menyiram, karena kalau dia sampai dehidrasi si basil ini, dia nanti akan mempengaruhi rasa dari daunnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, menanam basil itu lebih baik kita menggunakan mulsa. Mulsa itu bisa bermacam-macam, bisa kita gunakan daun-daun kering, bisa juga kita gunakan batang kacang-kacangan yang udah kering, itu kacang panjang atau buncis atau kacang koro gitu ya teman-teman. Kalau batangnya itu udah kering lalu kita potong-potong, bisa kita gunakan untuk mulsa organik. Juga bisa kita gunakan kam, bisa juga kita gunakan batu-batuan, kerikil-kerikil kecil gitu. Bisa juga kita gunakan plastik. Kalau di pertanian menggunakan plastik mulsa yang warnanya perak itu. Gunanya agar tanahnya itu tidak langsung terekspos dengan sinar matahari, tidak langsung terkena hujan yang bisa menyebabkan mikroorganisme yang ada di tanah yang bare itu atau tanah yang tidak terlindungi itu bisa rusak, selain untuk menjaga kelembapan dari media tanam si basil ini. Oh ya teman-teman, penggunaan mulsa itu juga bermanfaat untuk mencegah tumbuhnya rumput dan gulma-gulma di sekitar tanaman, sehingga tanaman utama, dalam hal ini basil, tidak berkompetisi dengan rumput-rumput liar tersebut untuk mendapatkan nutrisi dari tanah. Baik, kita lanjut ke perkembangbiakan basil. Dia bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu cara vegetatif dan cara generatif. Benih dari keluarga basil itu ya sama dengan selasih ya teman-teman. Cuman mungkin varietasnya ada yang kecil, ada yang besar, itu mempengaruhi ukuran bijinya ya. Kalau kena air dia akan diselimuti gel putih kayak telur kodok ya persis kayak es selasih itu loh teman-teman. Basil itu juga seperti mint, bunganya disukai oleh lebah, disukai oleh polinator. Jadi basil itu sangat mudah bersilang di alam. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif bisa dilakukan dengan cara stek batang ya. Saya pernah melakukan water propagation atau stek batang yang kita rendam di dalam air seperti ini. Nah, itu mudah sekali akarnya tumbuh, dan ketika akarnya tumbuh udah langsung kita tanam subur ya teman-teman. Atau kalau kita mau langsung potong tancap atau stek batang langsung di tanah bisa juga. Pastikan batangnya itu yang sehat, bukan batang yang kurus kecil-kecil, tapi batang yang gendut, terlihat segar. Nah, gitu kita potong dan kita tancapkan. Lalu kita siram dan kita rawat, kita tunggu hingga dia berakar dan muncul tanda-tanda pertumbuhan. Ada keuntungannya ketika kita menanamnya bersebelahan dengan tomat. Jadi yang umum kita ketahui adalah basil loves tomato atau tomato loves basil. Katanya kalau basil ditanam dengan tomat berdampingan, rasa tomatnya itu jadi lebih enak. Saya sih nggak tahu ya bukti ilmiahnya ada atau enggak, saya kurang tahu. Kalau mungkin teman-teman tahu alasannya secara ilmiah apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi yang pasti basil itu bisa menghalau hama dari tanaman tomat. Nah, ada sedikit tips dari saya tentang cara merawat basil. Ketika kita menanam basil dari benih, 6 helai daun sejati, kita potong 2 helai daun teratas. Jadi nanti di bawah daun itu akan tumbuh lagi cabang gitu. Dan kita potong lagi 2 pucuk daunnya itu, nanti dia akan bercabang lagi, nanti basilnya akan menjadi rimbun ya teman-teman. Dan memang memanen pucuk basil itu adalah salah satu cara agar basil kita bisa bertahan lama, bisa terus memproduksi daun dan mencegah dari berbunga. Jadi kalau kita ingin memanfaatkan daunnya, kita cegah dia berbunga. Ya, kalau kita ingin memanfaatkan buahnya, daunnya kita kurangi agar tanaman fokus ke buahnya. Gitu prinsipnya. Dan basil ini kalau sudah sampai berbunga, dia rasanya akan berbeda ketika dia belum berbunga. Kalau setiap kali ada kuntum bunganya mulai kelihatan, ya kita petik, kita buang, kita petik, kita buang, atau kita konsumsi, jangan dibuang. Kita konsumsi, kita petik, kita konsumsi ya teman-teman. Basil itu juga menyukai kalau di pruning atau dipotong, dipangkas daun-daunnya secara teratur. Selain agar mencegah dari berbunga itu, dia juga menjaga bentuknya. Dan jangan lupa teman-teman,
teman-teman setelah di pruning, berikan dia nutrisi ya, berikan dia pupuk biar dia bisa memproduksi daun lebih banyak lagi gitu. Nah, pupuk yang saya sarankan itu adalah pupuk-pupuk organik aja. Di antaranya adalah pupuk kompos, pupuk kandang, bisa juga menggunakan pupuk organik cair, dan vermikompos juga bagus. Vermikompos atau bekas cacing, kascing itu juga bagus banget. Nah, pupuk-pupuk yang banyak mengandung unsur N atau nitrogen itu bisa mempercepat produksi dari daun si basil. Nah, selanjutnya adalah beberapa kendala yang pernah saya alami ketika merawat basil. Yang pertama itu adalah basil itu disukai banget sama belalang kalau di Indonesia. Kalau di sini saya sih belum pernah menemui belalang ya. Kalau mantis saya pernah bertemu, tapi kalau belalang hijau, grasshopper itu belum pernah saya ketemu di sini. Tapi kalau di Indonesia itu gampang banget datang si belalang. Apalagi yang belalang masih kecil ya, masih anakan, itu rakus banget, makannya cepet banget, dan dia sangat menyukai daun basil. Nah, cara mengatasinya adalah dengan cara menyemprot pestisida organik aja. Karena kan kita mau kita konsumsi ya teman-teman, jadi pastikan kita menggunakan pestisida yang organik ya. Nah, salah satu yang andalan saya kalau berkebun di rumah itu adalah menggunakan neem oil. Nanti teman-teman bisa googling apa itu neem oil dan di mana belinya, silahkan googling sendiri aja ya. Selain dengan neem oil, biasanya saya mengambil manual. Saya masukkan ke plastik lalu saya buang. Atau kalau teman-teman punya peliharaan misalnya ayam atau burung, pasti mereka seneng banget karena tinggi protein tuh belalang tuh. Oke, selanjutnya adalah siput. Masalahnya siput, baik siput yang bercangkang seperti bekicot maupun siput yang tidak bercangkang. Nah, itu juga suka sekali daun basil. Jadi kalau malam-malam itu biasanya mereka bergelir ya. Mereka makan itu daunnya, dan pagi-pagi loh, kok udah habis, tapi ini dimakan oleh siapa, kok nggak ada bekasnya gitu ya kita. Itu adalah kerjaan dari siput. Nah, cara mengatasi siput sama dengan neem oil dan juga kita ambil manual. Nah, yang terakhir yang sering saya temuin juga adalah kutu hitam. Kutu hitam seperti ini. Nah, biasanya kutu ini muncul kalau basilnya itu kurang terkena sinar matahari, lembab-lembab teduh gitu ya tempatnya, agak ternaungi sedikit, dia biasanya muncul kutu seperti ini. Dan yang terakhir adalah jamur. Daun basil itu bisa bercak-bercak putih seperti ini, itu karena jamur, karena sirkulasi udaranya tidak lancar ya, daun-daunnya itu basah ya, lembab daun-daunnya sehingga mengundang jari jamur, dan juga kurang sinar matahari ya. Jadi lebih baik sih sinar matahari seharian gitu kalau basil ya saya tanamnya, karena ketika dia mendapatkan sinar matahari yang cukup, dia akan lebih sehat, dan tanaman yang sehat itu dia bisa mempertahankan diri dari hama. Cara menyiram basil itu lebih baik langsung kena media tanamnya ya teman-teman, jangan kena daunnya, karena ya itu tadi, daun yang lembab bisa mendatangkan hama-hama yang tidak kita inginkan. Walaupun ya kalau kehujanan sih nggak apa-apa sih teman-teman, cuman lebih baiknya menyiram tanaman itu di medianya, bukan di daunnya. Nah teman-teman, itu tadi cerita saya hari ini tentang basil. Semoga bermanfaat ya video saya, dan jangan lupa di like jika dirasa ini bermanfaat juga buat teman-teman, dan share, bagikan ke orang lain yang mungkin membutuhkan informasi tentang basil. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.